Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Ramadhani dari kelas 11 KI 2. Ingin menjelaskan tentang teks ceramah. Unsur-unsur ceramah. Yang pertama, penceramah. Penceramah adalah orang yang melakukan kegiatan ceramah. Yang kedua, pendengar. Pendengar merupakan penerima nasihat dari penceramah. Yang ketiga, materi. Materi dalam teks ceramah berasal dari ajaran-ajaran agama. Yang keempat, metode ceramah. Impromptu yakni metode ceramah tanpa persiapan. Menghafal yakni dilakukan dengan persiapan kemudian menghafalnya. Membaca naskah yakni melakukan ceramah dengan naskah lengkap. Ekstraporan yakni metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Yang kelima, media ceramah. Media ceramah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada pendengar. Pengertian teks ceramah. Ceramah atau khotbah bisa dipahami sebagai pidato yang menyampaikan atau menyebarkan syiar dan ajaran dari suatu agama. 3. Struktur teks ceramah. Yang pertama, pendahuluan. Pembuka bagian ini berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Pengantar. Bagian ini adalah paragraf pengantar yang mengarah pada topik, biasanya mengantar besar dari informasi atau berita yang faktual yang masih terkait dengan topik ceramah. 2. Isi ceramah. Inti berasal paparan dari penceramah, pandangan umum, ilustrasi dari materi yang disampaikan. Gagasan berisi ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar. Ceramah yang baik berisi satu gagasan yang kemudian dikembangkan dalam subtopik. 3. Simpulan, ucapan permintaan maaf, salam penutup. 4. Ciri-ciri teks ceramah. Yang pertama, memiliki struktur yang lengkap, terdiri atas pendahuluan, isi, penutup. Yang kedua, isi ceramah harus objektif, jelas, dan benar. 3. Ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan pada para pendengar. Yang keempat, topik ceramah bersifat pengetahuan, nasihat, atau petunjuk. Yang kelima, kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif atau deklaratif. Kedua, menggunakan kalimat kompleks dan simpleks. Yang ketiga, menggunakan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. 4. Menggunakan kata ganti orang pertama tunggal. Yang kelima, kata-kata kausalitas yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang keenam, terdapat istilah tertentu atau kata teknis yang sesuai tema ceramah. Yang 7, pernyataan definisi. Yang 8, menggunakan kata-kata persuasif. Yang keenam, contoh teks ceramah. Pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur karena bisa berkumpul di aula dalam keadaan sehat walafiat untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat mengenai pentingnya tidur yang cukup. Kebiasaan begadang karena mengerjakan tugas atau penyelesaian pekerjaan secara tidak langsung berpengaruh pada jam tidur seseorang. Sehari, 2 hari, hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun jika dilakukan terus-menerus, waktu tidur akan terganggu dan berakibat pada kesehatan. Isi. Ada banyak penyebabnya jam tidur yang tidak normal. Contohnya adalah menggunakan gadget, mendekati jam tidur tentunya untuk menyelesaikan pekerjaan dan interaksi hingga larut malam. Padahal secara normal, orang dewasa membutuhkan waktu istilah 6-8 jam. Jika tidak terpenuhi, produktivitas sehari-hari akan mengalami penurunan karena tubuh lelah. Dampaknya, konsentrasi seseorang dapat mengalami penurunan signifikan. Penutup. Alangkah baiknya jika kita mulai memperbaiki pola tidur, hindarkan diri dari paparan gadget dan hal-hal yang lain
dapat mengganggu ritme tidur. Penuhi kebutuhan tidur agar kesehatan senantiasa agar. Sekian ceramah dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan ketika saya menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi tentang teks ceramah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.